Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang soal dinamika rotasi. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama tentang soal kesetimbangan partikel. Misalkan ada soal seperti ini, maka sebenarnya kita bisa menguraikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau kita lihat talinya, ada tali T1, T2, juga T3 seperti ini, maka untuk mencari T1-nya kita bisa menggunakan bantuan aturan sinus. Nah, misalkan di titik O ini ada kesetimbangan partikel ya. Kesetimbangan partikel di sini, maka kita bisa mencari sudut-sudutnya. Sudut yang di sini yaitu dalam berseberangan dengan yang 60 derajat, sehingga besarnya yang sini 60 derajat. Nah, sehingga sudut yang di bagian ini adalah 90 ditambah 60 derajat, yaitu sama dengan 150 derajat. Kemudian yang bagian sini itu dalam berseberangan dengan yang 30 derajat, sehingga yang sini 30 derajat. Nah, yang dari sini ke sini itu 120 derajat. Sehingga yang bagian sini 360 dikurangi 150 dan 120, yaitu 90 derajat juga. Nah, di sini kita lihat T3 itu arahnya ke atas, kemudian W-nya ke bawah. Karena dia setimbang atau diam, maka sigma FY-nya pada benda atau lukisan itu, sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian T3-nya ke atas dikurangi yang W ke bawah sama dengan 0, sehingga T3-nya sama dengan W sama dengan di situ diketahui 20 Newton. Kalau sudah, kita pakai aturan sinus untuk mencari kesetimbangan yang di titik O. Maka caranya T1 dibagi dengan sinus sudut yang ada di belakangnya T1 itu, yaitu yang ini, itu sebesar 120 derajat. Sinus 120 derajat. Kemudian yang T2 itu sudut yang di belakangnya adalah yang ini ya, yaitu 100 sinus 150 derajat, sama dengan T3 per sinus yang di belakangnya, yaitu 90 derajat. Nah, karena di sini yang kita cari adalah T1-nya, maka kita pakai aja persamaan yang ini, per sin 120 derajat. Kemudian yang sudah kita ketahui adalah T3, maka kita pakai yang T3 per sin 90 derajat. Kalau sudah, tinggal kita masukkan nilainya, yaitu T1. Ini sin 120-nya naik, sin 120 derajat per sin 90-nya tetap di bawah ya, kali T3. Sama dengan sin 120 itu sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Sedangkan T3-nya dari hasil di atas kita peroleh 20, sin 90 itu 1. Nah, ini bisa kita coret. Hasilnya T1 sama dengan 10 akar 3 Newton. Dah, selesai, gitu saja. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar, misalkan ada tangga ya yang kita sandarkan di dinding yang licin, kemudian lantainya kasar seperti ini. Nah, ini kita bisa gambarkan dulu. Yang ini misalkan titik A, kemudian ini titik B. Nah, gaya-gayanya bisa kita gambarkan di sini. Karena ada gaya sentuh, maka ada gaya normalnya. Tegak lurus ini NA, kemudian yang sini
tegak lurus, ini ada NB. Kemudian karena tangganya itu punya berat W, nah kita taruh di sini di tengah-tengah ya biasanya. Kemudian kalau tangga ini tergelincir, maka gelincirnya itu yang ujung sini adalah ke arah kanan. Oleh karena itu di sini akan ada gaya gesek ke kiri Fs-nya. Nah, gaya-gayanya sudah kita gambarkan seperti ini. Sudutnya di sini 37 derajat. Maka jika sudah, langkah selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah koefisien gesek. Koefisien gesek itu mu. Nah, tepat saat tangganya mau tergelincir. Kalau masih mau tergelincir itu berarti keadaannya masih diam. Nah, syarat untuk benda itu diam atau setimbang itu ada syarat setimbang translasi. Setimbang translasi itu sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, sigma F ini terdiri dari sigma Fx, yaitu yang mendatar, ini harus sama dengan 0, yaitu gaya yang ke kanan, di situ ada NB, dikurangi gaya yang ke kiri, yaitu Fs sama dengan 0, sehingga NB sama dengan Fs sama dengan Fs-nya itu mu kali N. Berhubung gaya normalnya itu di A, maka ini NA. Nah, di sini NB-nya sama dengan mu kali NA. Ini persamaan 1. Syarat yang kedua untuk setimbang translasi itu sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Sigma Fy itu yang ke atas ke bawah. Kita lihat dari gambar itu, yang ke atas ada Na, yang ke bawah ada W, sama dengan 0, sehingga Na-nya sama dengan W. Ini persamaan 2. Kalau persamaan 1 dan 2 kita gabung di sini, maka akan kita peroleh NB-nya sama dengan mu kali Na-nya kita ganti dengan W seperti ini. Ini persamaan 3 ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari syarat kesetimbangan rotasi. Kalau rotasi itu syaratnya sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, sigma torsi yang sama dengan 0 itu di mana? Kita cari titiknya yang di A, yaitu kenapa di A? Karena di sini yang paling banyak gaya yang bekerja, sehingga nanti kita bisa ngirit perhitungan karena Na-nya tidak menghasilkan torsi, yang Fs-nya juga tidak menghasilkan torsi. Nah, dari sini terlihat bahwa yang menghasilkan torsinya adalah NB. Nah, kalau pusatnya di A, maka NB-nya nanti perutarnya searah jarum jam, sedangkan untuk yang W-nya nanti menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu yang searah itu NB kali lengannya itu panjangnya tangga dikalikan dengan sinus dari theta, kemudian dikurangi yang W, lengannya itu setengah dari panjang tangga atau setengah L, kemudian yang sini pakai cos theta sama dengan 0. Nah, dari persamaan 3 kita peroleh bahwa NB itu sama dengan mu kali W. Ini kali L, ini sinus theta, yang min ini kita bawa ke kanan sehingga jadi W setengah L cos theta. Kita perhatikan di kiri dan kanan punya W, juga punya L. Yang mau kita cari adalah mu. Jadi mu-nya di sini sama dengan cos theta per 2 sin theta. Nah, kalau kita perhatikan cosnya di atas, sinnya di bawah, bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini.
Ini rumusnya. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan tetanya 37 derajat. Tanpa memakai kalkulator, kita ingat bahwa kalau 37 pasti depannya 3, yang tidurnya 4, yang miringnya pasti 5, yang sini. Nah, karena ini tan, ini nggak muat, saya panah ke atas saja ya. Jadi mu sama dengan 1/2 tan theta. Tangan itu berarti depan 3 dibagi dengan yang tidur 4. Ini coret 2 sehingga mu-nya ketemu 2/3. Nah, kalau ada soal seperti ini, terus soalnya pilihan ganda, kemudian tangganya hanya disandarkan, dia hanya punya berat saja tanpa ada yang menaiki tangga itu, maka boleh langsung pakai rumus ini kalau pilihan ganda. Kalau mintanya diuraikan, maka penguraiannya seperti ini. Jelas ya? Kemudian yang nomor 3, momen gaya. Misalkan ada beberapa gaya bekerja pada batang seperti ini. Nah, kalau ada persoalan seperti ini tanpa dicantumkan berat batangnya berapa atau masanya berapa, maka kita anggap ini masanya bisa diuraikan atau beratnya tidak usah diperhatikan ya. Sehingga dari sini langsung saja kita cari, yang ditanyakan adalah momen gaya di titik B. Kalau momen gaya di titik B, maka F2-nya ini tidak menghasilkan momen gaya karena tidak punya lengan gaya. Jadi caranya sigma torsi di B sama dengan, kita lihat gayanya yang bekerja ada F1. Kalau porosnya di B, maka ini muternya ke kiri berlawanan arah jarum jam, sehingga min F1 jari-jarinya atau lengannya di situ AB ya. Kemudian dikurangi F3 karena muternya juga ke kiri. F3 lengannya adalah BC. Nah, ini harus kita kalikan dengan sinus theta atau sinus 30 derajat. Kalau sudah, tinggal kita masukkan nilainya. F1-nya 10, AB-nya 1, min F3-nya juga 10, BC-nya 1, sinus 30 setengah. Ini min 10, min 5, jadinya min 15 Newton meter. Tanda min di sini menunjukkan bahwa arah putar batangnya berlawanan arah jarum jam. Nah, gitu. Gampang kan? Kemudian nomor 4, sistem terdiri dari beberapa partikel masing-masing masanya M. Nah, di sini disuruh menentukan besar momen inersia sistem diputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar. Jadi sumbu Y-nya ini kita perhatikan di sini. Nah, kalau Y sebagai sumbu putar, maka yang di sini partikel yang saya merah ini berarti tidak diperhitungkan karena dia tidak punya jari-jari atau lengan. Jadi yang kita perhitungkan tinggal 1, 2, 3. Untuk yang partikel 1 ini, dari sini ke sana jaraknya 5R, sedangkan dari yang bawah ke atas sini maksudnya ya, itu 4R. Sehingga kalau yang di sini saya titik-titik ini, maka jaraknya adalah 3R. Nah, kalau terhadap kalau sumbu putarnya sumbu Y, maka bisa kita tuliskan sigma I di Y. Nah, ini besaran skalar ya, bukan vektor, jadi nggak usah ada min-minnya. Nah, ini semua plus, yaitu M 1 kali R1 kuadrat, kita tuliskan gitu aja. Kemudian M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Tinggal kita masukkan M1-nya M, R1-nya di situ adalah 3R, kita kuadratkan, ditambah M2-nya M, R2-nya 4R, dilihat gambarnya. Kemudian M3-nya juga M,
R3 nya di situ 5R, kita kuadratkan. Kalau sudah, ini berarti 9M R kuadrat ditambah 16M R kuadrat ditambah 25M R kuadrat sama dengan 50M R kuadrat. Satuannya di situ sudah ada, yaitu kilogram meter kuadrat. Nah, ini. Selanjutnya yang nomor 5, ada pemain ice skating seperti pada gambar. Yang pertama, dia melipat kedua tangannya di depan dada. Kecepatan sudutnya ini berarti kita tuliskan sebagai omega 1, yaitu 12 rpm. Kemudian dia merentangkan kedua tangannya sambil tetap berputar. Kecepatan sudutnya omega 2 nya ini 9 rpm. Nah, momen inersianya berarti ini I2. Nah, yang ditanya momen inersia saat melipat kedua tangan, berarti yang ditanya adalah I1 nya berapa. Kalau ada soal seperti ini, kita pakai hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Yang kita cari adalah I1, sehingga I2 omega 2 per omega 1. Tinggal kita masukkan nilainya. I2 nya itu 6, sedangkan omega 2 nya 9, dibagi dengan omega 1 nya 12. Ini bisa kita coret 1, yang ini 2, sehingga 9 dibagi 2 adalah 4,5. Satuannya kilogram meter kuadrat. Gampang sekali. Nomor 6, ada bidang 2 dimensi seperti pada gambar. Nah, disuruh menentukan koordinat titik berat benda. Nah, ini bisa kita bagi menjadi 2 benda. Yang ini kita cari atau kita namakan benda 1. Di sini berarti letak koordinat titik berat benda 1, yaitu X1, Y1. Sedangkan yang ini sebagai benda 2 nya ini, nah di sininya ini sebagai X2, Y2. Kalau mengerjakan harus jelas mana benda 1, mana benda 2, kalau memang mau menjadikannya 2 benda. Nah, sekarang yang benda 1, kalau gambarnya seperti itu, maka A1 atau luasnya, yaitu panjangnya 12 dikalikan lebarnya 6, sama dengan 72. Sedangkan X1 nya, dilihat saja dari sini, kelihatan bahwa X nya 6, atau bisa kita tuliskan setengah dari 12, yaitu 6. Kemudian Y1 nya setengah dari 6, yaitu 3. Sedangkan untuk benda 2 nya, A2 nya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan X2 nya terlihat setengah dari 2, 1. Y2 nya bawahnya 6 ya. Jadi 6 ditambah setengah dari 2. Atau dilihat langsung dari gambar, di sana terlihat jelas bahwa Y2 nya 7. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus koordinat titik berat, yaitu X nya, nyari X nya yaitu A1X1 ditambah A2X2 per A1 tambah A2. Kita masukkan, ini 72 kali 6 ditambah A2 nya 4, X2 nya 1, 72 tambah 4. Saya tuliskan lanjut aja. 72 kali 6 sama dengan 40
32, ini ditambah 4 per 76, hasilnya 436 dibagi 76. Kalau pengen jadi desimal, bisa kita bagi, hasilnya 5,7. Ini adalah untuk X-nya. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 per A1 tambah A2. Kita masukkan 72, Y1-nya 3 ditambah A2-nya 4, Y2-nya 7 per 76. 72 dikalikan 3, ini 216 ditambah 28 dibagi 76. Hasilnya sama dengan 244 dibagi 76. Kita peroleh Y-nya 3,2. Jadi koordinat titik berat bendanya X, Y itu sama dengan 5,7 untuk X-nya, sedangkan untuk Y-nya 3,2. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang soal-soal dinamika rotasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.